Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pertama kali kepada Pak Peri Warjio, Gubernur BI, kepada Ketua Umum Agama Pak Ganjar Pranowo, Pak Sekretaris Beli Ari Dipayana, Mas Ketua Panitia, Mas Tomo Sulastomo, Pak WRKSA UGM, Profesor Paripurna, juga kepada Mas Moderator, Mas Rahmawan, dan sejawat kami, Pak Cahyati. Izinkan saya mohon dari panitia bisa membantu saya untuk men-share screen karena saya dalam kondisi kesulitan untuk men-share. Jadi inilah yang kami lakukan Universitas Gadjah Mada dalam membantu usaha mikro, kecil, menengah di saat pandemi. Monggo, share berikutnya. Jadi inilah dampak dari COVID. Kita semua pasti sudah tahu lah, ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa impor dari beberapa negara dihentikan, akibatnya harga komoditas impor meningkat. Beberapa negara menghentikan impor mereka, maka harga barang yang semula harusnya diekspor, sekarang menjadi barang harga lokal. Penerbangan dari dan ke beberapa mengalami penurunan yang hebat. Dan inilah juga mengakibatkan akhirnya pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Monggo berikutnya. Di Indonesia padahal UMKM ini adalah entitas bisnis paling dominan. 99% usaha ini adalah UMKM. 97% lapangan kerja diisi dari UMKM. Dan kondisi tadi pandemi ini mengancam sekali UMKM kita, meskipun tadi Pak Cahyati mengatakan ada beberapa yang justru biru meningkat. Tapi yang kami lihat sekarang mayoritasnya terpukul, terancam. Monggo berikutnya. Nah, terutama kenapa? Karena sektor kita UMKM ini di pertanian. Perdagangan itu perdagangan kecil. Hotel juga kecil, restoran juga kecil, sedikit industri manufaktur, dan manufaktur pun adalah manufaktur tradisional yang sederhana. Produk kayu, furniture, tekstil, garmen, yang sederhana, kalas kaki, makanan, terlibat dalam produksi mesin, peralatan produksi yang besar, artinya berharga mahal, komponen otomotif misalnya sangat sedikit, masih sangat sedikit. Monggo berikutnya. Dan kami kemudian melihat bahwa faktor produksi menentukan budaya yang kurang mendukung menyediakan suatu barang. Tetapi tadi seperti di kala pandemi ini, yang terpukul sekali adalah soal pemasaran. Sebabkan karena pemasaran. Monggo berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kami melakukan di awal dulu bulan Mei, kami melakukan survei dampak awal pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Dan mendapatkan hasil bahwa, monggo berikutnya slide-nya, bahwa selama pandemi, kegiatan usaha karena pandemi ini 72% terpukul, tidak berjalan seperti biasa. Sementara yang berjalan sedikit, terpengaruhnya sedikit hanya 28%. Bahkan 4% betul-betul gulung tikar. %73% kegiatan usahanya. Dan memang, jadi artinya 72% terpengaruh. Berikutnya, monggo.
dan UMKM yang kami survei ini yang di Jogja terutama. Monggo berikutnya. Slide berikutnya mohon. Kok langsung sih. Nah, jadi yang terutama sekali terpengaruh adalah karena pemasaran. Maka yang pertama kami bantu pada saat itu, sebelumnya. Yang kami bantu sebelum slide sebelumnya, yang kami bantu di awal adalah bagaimana memasarkan produk dengan cara yang berbeda. Kalau dulu pemasaran produk itu dilakukan dengan langsung ke lapangan, sekarang mulailah. Pertama misalnya saja ini dibantu oleh teman-teman dari Sekolah Vokasi UGM, pasar online UMKM. Pihak UGM membuat paket sayur untuk menyalurkan produksi dari teman-teman petani kita yang waktu itu mengalami kesulitan, bahwa Kagama Gelanggang juga membantu pemasaran produk-produk dari pertanian untuk dipasarkan ke Jogja, ke kota-kota. Nah, inilah yang kami mulai. Dengan hubungannya belum sampai online yang seperti marketplace, tapi menggunakan WA. Dan mendapat sambutan yang hangat, sambutan yang bagus. Kenapa WA ini tidak berbiaya, tidak ada biaya tambahan kalau menggunakan WA? Itu yang pertama. Berikutnya. Dan ini disambut betul. Monggo berikutnya, slide berikutnya, non sewu. Nah, ini disambut betul oleh teman-teman UMKM. Misalnya saja ini Pak Hadi yang biasanya menjual angkringan dan usaha kecil untuk pengolahan makanan dijual langsung, maka sekarang beliau menjual dalam bentuk olahan atau dikirim langsung. Misalnya saja beliau menawarkan percon daging sapi 2 porsi 35 kilo, 35.000, ayam kampung 32.000, rica-rica ayam kampung 32.000. Nah, ini disambut. Contoh yang lain ini Pak Soleh, biasa jual ayam, monggo saudara-saudara membantu peternak supaya lancar ekonominya, jual 100.000 dapat 3 ekor. Jadi kami sebar bulan, teman dari Fakultas Ekonomi, Dr. Rimawan Pradipta, ini membuat Sonjo Sambatan Jogja, satu komunitas yang terbentuk menanggapi kesulitan-kesulitan yang muncul akibat pandemi ini. Maka ini menyebar dan yang menarik adalah dengan WA ini kemudian muncul budaya baru, karena ini sangat didukung oleh budaya kita ini kan menyapa, nguwongke, menyapa, ada komunikasi. Budaya komunikasi masih ada. Dengan Pak Hadi misalnya, Pak, ini kepedesan, oseng merconnya kepedesan. Pak Soleh, ayamnya kecil-kecil, ada. Dan inilah kemudian komunikasi inilah yang menyebar, sehingga kemudian diambil oleh misalnya suatu komunitas Ikas Mancam misalnya, Ikatan Alumni SMA 5, ini memunculkan, mari dibantu, di Sonjo tadi, mari dibantu, ini menyebar. Ini menginspirasi budaya baru dalam jual beli. Kalau dulu jual belinya langsung, sekarang tidak. Jual belinya diubah lewat WA. Monggo berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya, non sewu. Halo, nah, ini disambut. Pemerintah juga menyambut. Misalnya saja dari Dinas Perikanan, menjual ikannya sekarang disebarkan. Memang lewat leaflet begini, bisa lewat Instagram, Facebook, dipasarkan. Hubungi 0878 dan lain sebagainya. Ini adalah nomor WA. Jadi tidak perlu lagi datang ke pasar, diantar. Ini malah Kabupaten Sukabumi membuat kemudian, ini menyebar sekali ide ini untuk membuat namanya pasta melon, pasar tani melayani online. Nah, ini menyebar. Monggo berikutnya. Bahkan di Jogja, di Kabupaten. Nah, pasar-pasar di Sleman
Ini menuliskan pasar sambil legi misalnya. Pesan lele, jamur, hubungi Pak Harun. Pasar Condong Catur, sembako, Dani. Emang nomor HP, nomornya masih online-nya masih sebatas dengan WA. Tapi inilah yang ditangkap oleh masyarakat kita. Belum sampai ke marketplace tadi. Tapi sudah mulai muncul budaya-budaya baru. Di kampung saya pun muncul saling membantu. Jadi menjual, membelikan kalau ke pasar. Ibu-ibu tinggal pesan kepada salah satu warga kami. Yang kemudian dialah yang membelikan ke pasar. Ini mengurangi expose. Pada saat yang sama ada semangat, mari saling membantu. Monggo berikutnya. Kami pun kemudian meningkatkan untuk tadi. Mari diperkenalkan dengan layanan perubahan ke marketplace yang tersedia cukup banyak sekarang. Tetapi memang belum banyak yang masuk ke sana. Sebagian meskipun yang muda-muda sudah mulai masuk tertarik, tetapi tadi sebagian besar yang sangat tradisional yang masih UMKM kecil sekali lebih menyukai menggunakan WhatsApp itu, kemudian paling-paling free ongkir, dibantu kemudian bersama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membantu dengan memberikan free ongkir kepada UMKM yang melakukan perdagangan secara online menggunakan WhatsApp tadi, atau sekarang mereka membuat Sibagul. Monggo berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kami juga menginspirasi yang semula tadi dijual dalam bentuk olahan, dikirim. Sekarang dipaketi dalam bentuk kemasan-kemasan plastik. Nah, misalnya saja ini dimasukkan pouch, kami bisa ngajari. Karena apa? Ini bisa diberikan lewat online, memberitahukannya bisa lewat YouTube atau media-media yang lain secara online. Aku juga ngajari misalnya nih, belut mercon tapi semula diplastiki sekarang masuk ke dalam mangkok-mangkok plastik seperti ini. Monggo diperiksa nih, dilihat sini masih belum ada mereknya karena memang belum tahu mereka cara mempraktekkannya mereknya seperti apa. Sehingga saya bertanya kepada Pak, seringkali juga kepada Pak Hadi tadi yang saya sampaikan, Pak Hadi, iki sing gawe sapa? Nggih kula. Kula niku lho sinten napa pegawai. Nggih mboten. Kula kalih semah kula. Nah ini tulisannya gak ono ini lho Pak Hadi. Nek ono wong arep tuku piye? Nah itu yang mau beli harus menghubungi siapa? Dia belum tahu bahwa di dalam merek itu harus tercantum namanya siapa, apa yang itu kandungannya apa saja. Nah ini belum. Tetapi inilah awal mulanya kita mulai masuk ke usaha manufacturing makanan yang lebih baik daripada yang semula UMKM, pedagang-pedagang yang sangat kecil. Nah berikutnya kami juga menginspirasi kepada masyarakat ketika tadi harga kedelai juga naik ternyata karena tadi Amerika dan negara-negara penghasil kedelai juga mengurangi ekspornya karena mereka masih menjaga untuk stabilitas pasar dalam negerinya. Monggo berikutnya slide-nya. Nah, misalnya saja ini kita tahu bahwa kedelai produksi kita ini hanya sekitar 750.000 ton per tahun. Sementara konsumsinya pernah mencapai 3 juta ton. Jadi ada impor 3 kali lipat dari produksi. Nah, sekarang tentu menghadapi kesulitan karena impor berkurang. Karena dikurangi mereka negara-negara penghasil juga mengurangi untuk menjual. Monggo berikutnya. Maka kami memberikan alternatif, monggo menggunakan koro pedang misalnya. Ini bagian bawah ini koro pedang. Kalau dari kedelai tempenya yang di atas itu kita coba dengan koro
pedang yang di bawah ini 100%. Kalau diganti 50%, bahkan kandungan gizinya menurut analisis dari teman-teman di teknologi pertanian, kandungan gizinya lebih baik. Kombinasi ini memunculkan asam amino baru yang tidak ada di tempe kedelai. Nah, ini kami juga sosialisasikan. Nah, kami sekarang sedang berusaha dengan PIAT, Pusat Inovasi Agroteknologi UGM, untuk mengembangkan bibit koro pedang ini supaya koro pedang menjadi tanaman budidaya, bukan diambil dari pematang-pematang sawah. Karena suplai harus cukup. Itulah kami yang dilakukan oleh UGM pada saat pandemi ini. Monggo berikutnya, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa dilakukan tadi. Oh, selain itu juga kami memulai juga mendorong, misalnya saja kopi. Sudah sangat banyak kami membantu daerah-daerah penghasil kopi. Di tempatnya Pak Ganjar ini ada kopi Liberica dari Sukoharjo, Kendal, juga dari Temanggung. Yang sekarang matur nuwun Pak Ferry sudah dibantu oleh BI naik kelas mereka sehingga mendapatkan pendanaan dari BI. Dan inilah pemasalan produk-produk khusus dibantu oleh para mahasiswa KKN dengan kemasannya, bagaimana membuatnya menjadi populer. Berikutnya lagi, slide berikutnya monggo. Kami juga mendorong beberapa misalnya ini coklat dari Gunung Kidul yang semula juga sama, mereka hanya menjual biji asalan, sekarang bisa menghasilkan produk coklat yang mereka beri nama lagi dan didesain oleh teman-teman mahasiswa jadi Gankit, bukan Kit Bitgan, ini adalah Gunung Kidul begitu saja. Kemudian dari Kulon Progo, mahasiswa bioteknologi UGM membantu pengolah yang semula menjual legen ini menjadi progen. Ini probiotik probiotik legen. Dan yang menurut Pak Bupati Kulon Progo, Pak Hasto, dia menyambut sekali ini legennya tidak menjadi tua tetapi menjadi progen yang mengandung probiotik. Nah, inilah pengembangan yang dilakukan. Monggo berikutnya. Nah, kami sedang mendapat tantangan untuk mengembangkan mie tempe supaya bisa dikemas, dijual dalam kemasan. Jangan sampai nanti kita kalah. Kemasannya sekarang, sudah kita tahu bahwa tempe sudah populer, ini ada rendang yang populer, kita sedang mendapat tantang untuk mengemasnya supaya yang semula UMKM pembuat sate tadi, sate bisa dikemas. Yang sudah jadi ada satu saya lupa sate ambal ini sudah dikemas dan bisa dikirimkan secara online juga, tinggal dipanasi jadi. Ini sudah dari sate ambal dan juga dari UMKM. Monggo berikutnya, nun sewu berikutnya. Nah, beberapa mahasiswa juga yang turun bersama-sama ketika mereka KKN dulu, nah sekarang dipantau terus karena hasil KKN-nya sekarang. Dulu mereka mengajarkan sampai mengolah misalnya tuna menjadi olahan tuna ini, otak-otak tuna dan abon tuna. Sekarang dibantu untuk mengemasnya menjadi olahan ikan tuna dalam pouch plastik, juga abon tuna. Nah, inilah yang sudah dilakukan, tetapi tentu ini harus bekerja sama dengan banyak pihak lagi untuk mengembangkan ini. Monggo berikutnya. Ini bahkan ini dikirimkan, orangnya masih pakai masker, jadi artinya dalam masa pandemi yang lalu, hasil pengolahan sagu yang semula hanya dipakai konsumsi lokal di Manyaipun, sekarang sudah masuk ke supermarket di Sorong. Nah, ini kan bisa kita bantu lagi untuk menyumbangkan ini sagu ini untuk bisa sampai lebih luas lagi pasarnya. Karena tadi masalah utamanya adalah pemasaran. Monggo berikutnya, saya kira mungkin yang terakhir. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi
bersama-sama teman-teman dari Kakama. Terima kasih, saya kembalikan Pak Rahmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.